Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat dan luar biasa. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya, 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 pujian ini dari awal. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Lebih lagi Tuhan, Engkau membawa setiap kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Bapa,
Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan, firman yang saat ini ditaburkan Tuhan, itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami yang mendengar, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Bapa. Biar Tuhan yang mengurapi, memberkati firman yang dilepaskan saat ini, itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi itu boleh bertumbuh di tanah yang subur ya Tuhan, di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, untuk kami boleh mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu ya Tuhan saat ini. Dan kami mematahkan setiap pikiran-pikiran yang bercabang-cabang, yang tidak fokus kepada firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Allah yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat dan luar biasa. Biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita saat ini. Renungan kita hari ini dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 31. Ayat 29, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 31, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang telah kita baca ini mengenai kisah 12 orang yang dikirim Musa untuk menyelidiki keadaan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Daerah itu dulunya adalah tempat di mana Abraham, Ishak dan Yakub tinggal. Namun karena mereka pindah dan tinggal serta diperbudak di Mesir selama 400 tahun, maka tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka telah berpenghuni. Kelihatannya untuk masuk ke tanah perjanjian itu penuh dengan tantangan dan membutuhkan perjuangan yang berat. Dan itulah yang membuat hati 10 orang dari 12 orang pengintai itu menjadi takut dan gemetar. Mereka melihat kepada masalah dan tantangan untuk masuk ke tanah perjanjian sebagai sesuatu yang besar dan tidak dapat diatasi. Mereka melupakan keajaiban dan kuasa Tuhan yang telah mereka lihat dan alami sendiri ketika mereka berada di Mesir dan di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Saudara, bila kita membaca dan merenungkan Ulangan 1 ayat 19 sampai 33, maka kita dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel tentang bagaimana seharusnya kita menjaga perkataan kita ketika berada dalam masalah. Saudara, ada 3 hal yang tidak perlu kita katakan ketika kita berada dalam masalah. Yang pertama adalah kata-kata yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan Ulangan 1 ayat 27. Mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan Ulangan 1 ayat 27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Yang kedua, saudara, kata-kata yang membesar-besarkan masalah sehingga membuat kita menjadi tawar hati. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini.
Mereka membesar-besarkan masalah yang ada sehingga hati mereka menjadi tawar dan tidak lagi bersemangat. Yang ketiga, kata-kata ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dalam ayat 32 dikatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan dalam situasi masalah seberat apapun. Saudara, kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Apa yang terucap dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Artinya adalah bahwa setiap ucapan kita mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Tuhan mendengar ucapan kita, saudara. Iblis juga mendengar ucapan kita. Dan orang-orang yang di sekeliling kita mendengar percakapan kita. Jangan sampai ucapan-ucapan kita justru berbalik menyerang diri kita sendiri dan membuat hati orang-orang di sekitar kita menjadi tawar. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang seharusnya kita katakan ketika kita berada dalam masalah. Yang pertama, kata-kata iman pada janji firman Tuhan. Ucapan mulut kita hendaknya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kata-kata yang menguatkan, yang membangun semangat dan iman kita kepada Tuhan. Masalah boleh besar, saudara, namun ketahuilah bahwa Tuhan kita terlebih besar dari segala masalah yang kita alami, dan Tuhan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kata-kata kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita mengekspresikan kepercayaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Tuhan pencipta adalah di atas segala-galanya. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Dia layak untuk kita percayai, sebab Dia adalah Tuhan, Bapa kita yang penuh dengan kasih dan kepedulian kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata berasal dari dalam hati. Kalau hati kita baik, maka kata-kata kita juga pasti akan baik. Maka dari itu, saudara, mari kita jaga hati kita agar perkataan kita menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita miliki hati yang percaya kepada Tuhan, dan mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 2 mengatakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Saudara, ayat ini mengajar kita untuk menjaga perkataan kita. Berhati-hatilah dengan mulut kita. Kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Tidak pantas bagi kita untuk mengatakan hal-hal yang menentang Tuhan dan tidak seturut dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini dengan jelas mengajarkan kita untuk menjaga ucapan mulut kita agar tidak mengucapkan hal-hal yang jahat dan hal-hal yang menipu. Hal-hal yang menipu termasuk juga ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, apabila kita mau melihat hari-hari baik dalam hidup kita, mari kita belajar untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Mari kita mengucapkan janji firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan dalam hidup kita dan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi dan keadaan apapun. Mari kita belajar untuk memperkatakan yang baik untuk kehidupan kita, sekalipun situasi hidup yang sedang kita alami atau yang kita hadapi kelihatannya mengecewakan atau penuh dengan tantangan yang berat. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan menjadi baik seperti membalikkan telapak tangan.
Tuhan Yesus selalu sangat baik kepada kita. Ingatlah, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengorbankan nyawanya sendiri bagi kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang begitu mahal untuk keselamatan kita. Apalagi hal-hal yang lain, saudara, Tuhan pasti menolong kita karena cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan hidup kita sebagai saksi-saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan melalui ucapan-ucapan mulut kita dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Mari kita mengucapkan selalu kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa memperkatakan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, dalam situasi, dalam permasalahan apapun saat ini Tuhan yang kami alami. Biarlah kami tetap percaya kepada janji-Mu. Engkau Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu anugerah-Mu dan menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini ketika kami mengalami masalah, kami senantiasa bersungut-sungut, kami senantiasa lari daripada Tuhan, kami tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam situasi tekanan apapun yang kami alami ya Tuhan. Kami senantiasa percaya akan janji-Mu ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang senantiasa berjalan memegang tangan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkati setiap Tuhan suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu senantiasa memenuhi kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kebahagiaan, sukacita itu melimpah-limpah atas rumah tangga demi rumah tangga, atas setiap kehidupan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat, mereka boleh dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Mereka yang lumpuh berjalan, mereka yang buta melihat, mereka yang mati dibangkitkan oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan memberikan anak di tengah-tengah mereka, keluarga mereka. Bahkan kami juga berdoa buat mereka ya Tuhan yang saat ini dalam perkuliahan, dalam sekolah mereka menuntut ilmu. Tuhan yang memberkati, jadikan mereka generasi-generasi yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga mereka yang merindukan ya Tuhan, memiliki pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membuka setiap lapangan-lapangan pekerjaan sehingga mereka boleh bekerja ya Tuhan, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan, permasalahan, tekanan hidup yang hari-hari ini umat-umat-Mu alami Tuhan, kami percaya
Ketika kami percaya akan janji-Mu, ketika kami berdoa, maka Tuhan bekerja dan Tuhan menjawab setiap doa-doa umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu, yang mencuri berkat Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mulai aktivitas kami Tuhan. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami boleh menjalani hari ini, melakukan aktivitas kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga keberhasilan, keberuntungan boleh menjadi bagian kami dalam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus itu menyertai setiap umat-umat-Mu dimanapun berada, sampai kedatangan-Mu kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.